Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Nurul Hayati. Saya mahasiswa dari UPBJJ Serang dengan nomor NIM 0494954343. Saya di sini akan menjelaskan perihal tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Untuk tugas pertama, untuk soal nomor 1 diberikan soal sebagai berikut. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, langsung saja kita taruh komputernya. Ada 4 komputer. Kita drag and drop. 1, 2, 3, dan 4. Dan 1 buah switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Pilih kabel straight. Hubungkan tiap-tiap komputer ke switch. Saya akan ubah namanya ya, menjadi 1.1 sampai 1.4. Langkah selanjutnya kita masukkan IP address. Klik config, kemudian klik pass Ethernet, kemudian IP address-nya kita masukkan dengan IP address yang berbeda-beda, jadi tidak boleh sama. Seperti tadi saya masukkan 1.1 sampai 1.4 dengan 192.186.1.1. Untuk subnetnya kita klik aja, nanti keluar 255.255.255.0. Kemudian kita ubah semua komputernya, IP address-nya. Jika sudah, maka kita lakukan tes ping di semua komputer. Klik desktop, klik command prompt, kemudian ketik ping dengan alamat IP address 192.186.1.1, kemudian klik enter. Nah, jika hasilnya seperti ini, maka server tersebut, maka komputer telah terhubung. Kita tes untuk komputer 2, 3, dan 4. Saya percepat saja. Oke, ini sudah saya tes ke semua komputer 1 sampai 4 dan hasilnya telah terhubung antar komputer yang lain. Komputer 1, 2, 3, dan 4 sudah berhasil. Nah, jika tidak berhasil, maka hasilnya akan seperti contoh berikut ini. Nah, jika tidak berhasil, maka akan keluar output request timeout. Jika seperti ini, artinya server tersebut tidak ada. Ketika dijalankan, servernya tidak ada. Ya, memang tidak ada 1.5 karena belum saya masukkan. Maka hasilnya request timeout. Untuk tugas nomor 2, soal nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Dengan tipologi yang sama, masih tipologi yang sama, kita masukkan server yang baru. Di sini saya beri nama servernya HTTP. HTTP untuk server dengan IP address 1.5. Saya urutkan saja. Jadi IP address-nya tidak boleh sama. Kemudian
hubungkan kabelnya. Nah, masih oranye, belum terhubung. Saya ubah dulu pas Ethernet menjadi 1.5. Nah, di service, klik service, kemudian untuk bagian indeks HTML akan saya ubah menjadi telah berhasil diakses. Server telah berhasil diakses. Nah, jika sudah berhasil diakses, nanti akan keluar output seperti ini. Kemudian klik save dan coba jalankan hasilnya. Untuk PC 1.1, klik web browser, kemudian masukkan IP HTTP tadi, 1.5. Nah, server telah berhasil diakses. Kemudian kita tes lagi untuk PC 2. Masukkan IP-nya, IP HTTP tersebut. Untuk komputer 2 telah berhasil diakses. Lalu komputer 3 kita tes juga, klik web browser. Masukkan IP address yang sama, maka hasilnya juga sama. Server telah berhasil diakses. Yang terakhir, klik web browser. Masukkan IP HTTP-nya 192.168.6.1.5, kemudian klik enter. Dan untuk komputer terakhir juga telah berhasil diakses. Untuk soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS. Jadi nanti ada tambahan server ya. Server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi dengan masih tipologi yang sama, kita masukkan server baru. Kita beri nama DNS. IP address-nya lanjutannya ya 1.6. DNS server 1.6. Kemudian hubungkan kabelnya. Lalu kita klik config. 92.186.1.6. Oke, kemudian klik service, kemudian klik DNS, dan aktifkan DNS service. Kemudian kita ubah IP DNS server di PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 menjadi 1.6. Sudah kita tes apakah sudah terkoneksi. Klik desktop, klik web browser. Kemudian kita akses nurul.com. Oke, server telah berhasil diakses. Kemudian PC 2. PC 2 telah berhasil diakses. Kemudian komputer 3. Komputer 3 juga telah berhasil diakses.
Dan yang terakhir adalah komputer 4. Dan komputer 4 juga server telah berhasil diakses. Untuk soal nomor 4, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, kita buat jaringan seperti ini. Ini kita hapus dulu semuanya. Lalu kita hubungkan kabelnya. Saya ubah dulu, lihat namanya menjadi persis seperti di sini. Kemudian kita atur IP routernya. Kita lihat. Kita lihat di sini ada gig 0 dan gig 001. Jadi untuk jaringan bawah adalah 00, jaringan atas gig 01. Jadi ini harus berbeda ya antara jaringannya, nggak boleh sama. Untuk membedakan jaringan atas dengan jaringan bawah, kita beri router IP addressnya digit 00 dan 01 harus berbeda. Kita masukkan di gig 00 dengan IP address 200, 1200. Ini dinyalakan. Kemudian di 01, 10.0.1 lalu dinyalakan juga. Untuk server bawah dan server atas sudah berbeda. Kemudian klik DNS server dan kita kita masukkan IP address-nya dengan 10.0.0 berapa ya? 4. Kemudian kita matikan HTTP dan HTTPS. Kosong kosong satu. Ini sudah. Ini. Nah, pin server tadi saya masukkan dengan angka yang berbeda dengan 00 plus 10.0.4. Kemudian kita atur server welcome.com, config, list fast ethernet. Kemudian IP address-nya kita masukkan dengan angka yang berbeda. Tadi 10.0.0, karena tadi 4, kita mundur jadi 3. Untuk di port gateway masukkan sama kayak tadi 10.0.1. Untuk domain server 10.0.4. Kita klik service dan edit bagian index. Ini opsional, bisa diganti bisa enggak. Kemudian oke, ilkom ilkom.com telah
hasil diakses, kemudian klik save, klik yes, lalu kita atur IP dari PC 0, klik pas Ethernet dengan 002, dan kita atur default gateway-nya tadi 01, kemudian DNS servernya 004. Untuk bagian atas sudah selesai, kemudian kita atur bagian bawah dari PC 1. Klik config, password ternaknya, satu 200 sesuai routernya, dan DNS 10.0.4. Sudah selesai, kemudian kita masuk ke server pendidikan.com. Klik config, klik password terminal, masukkan IP address-nya, ini saya edit bagian indeksnya dengan pendilkom.com berhasil diakses. Kemudian klik save. Oke, sudah selesai. Langkah terakhir kita atur DNS server agar bisa diakses dari ilkom.com dan pendelkom.com. On ilkom.com. Ya, sudah selesai. Balik lagi ke perintah soalnya. Lakukan perintah berikut untuk nomor 1, ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita ping PC0 ke PC1-nya, klik command prompt, kemudian kita ping PC0-nya ke PC1. Ini adalah IP address dari PC 1.1. Kemudian enter. Satu. Satu 1.
ping 192.168.1.1. Oke, sudah terkoneksi. Ya, jadi tadi saya agak salah ya. Salah di 186, jadi 168. Nah, tadi seharusnya saya ganti 168 aja, tapi nggak apa-apa. Untuk soal nomor 2, ping dari komputer PC1 ke PS, ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC1 harus terhubung. Coba kita ping yang PC1, klik desktop, klik command prompt. Tadi IP-nya saya beri 10.0.2. Oke, telah berhasil juga. Kemudian untuk soal berikutnya, buka web browser akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Klik PC1, klik web browser, kemudian klik ilkom.com. Klik enter. Nah, ilkom.com telah berhasil diakses. Kemudian untuk soal terakhir, buka web browser akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Coba kita klik web browser, kemudian ketik pendilkom.com. Klik enter. Nah, pendilkom.com telah berhasil diakses. Oke, untuk tugas 3 kali ini telah berhasil dilaksanakan. Jika masih ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.